tidak bisa menyerang. Aduh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Gazlek. Hari ini kita kembali lagi menjadi seorang Shinigami Kurosaki Ichigo dan membasmi para hulu, dan masih melanjutkan misi perjalanan jalan cerita petualangan teman-teman. Setelah kemarin kita diperlihatkan battle dari Ishida Oryu dan Kapten Mayuri, yang dimana di awal terlihat Ishida mendominasi, tapi ternyata itu hanyalah trik dari Kapten Mayuri, sehingga di akhir battle si Ishida Oryu terkena racun dari Kapten Mayuri. Bagaimana nasib Ishida Oryu? Apakah nanti di perjalanan kali ini kita diperlihatkan nasib dari Ishida Oryu, atau justru kita diperlihatkan cerita dari karakter lain? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita akan menuju ke jalan ceritanya teman-teman. Jadi kemarin ada update ya teman-teman, update baru, 2 kali update. Yang pertama, munculnya karakter Ulkhoira, ini, dan itu gratis. Mungkin semua player dapat SR Plus. Ulkhoira SR Plus. Jadi kayak Grimmjow yang kemarin, yang Grimmjow yang ini SR Plus. Ini mungkin semua dapat. Dan satu lagi ada karakter White Ichigo yang putih. Kalau White Ichigo, nah ini White Ichigo, ini Ichigo Kurosaki Hulu yang versi putihnya, versi hulunya, yang muncul di dunia bawah sadarnya Ichigo. Ini gacha teman-teman. Wah, ini mungkin sulit didapat ini, karena karakter SR terbaik terbatas pasti diperoleh dalam maksimal 80 kali gacha. Kalau beruntung ya mungkin bisa, nggak sampai 80 mungkin bisa dapat kalau beruntung. Kalau tidak ya minimal 80 kali gacha. Jadi bagi kalian yang suka dengan karakter ini, kalian bisa langsung menuju ke gachanya teman-teman. Oke, nggak usah banyak bahas lagi, langsung saja kita akan menuju jalan ceritanya. Chapter 5. Wait. Di sini diperlihatkan gambar dari Ichigo melawan Kapten Abarai. Oh, Kapten Abarai. Kenpachi Jaraki. Apakah nanti kita beralih cerita? Karena di sini di cerita kemarin yang chapter 4 ini jalan ceritanya sudah mentok, ini jalan ceritanya sudah mentok, nggak ada kelanjutan lagi. Coba kita lihat. Tapi ini masih battle, ini belum cerita ini. Oh,
apakah ini terbatas? Oh tidak, kalau tidak terbatas kita gunakan yang ini, kita ganti tambah ini. Nah sip, terus yang ini yang bagian atas udah ini aja, konfirmasi. Kalau nggak terbatas kita bisa memilih karakter yang kuat. Untuk saat ini hanya 6 in yang paling atas untuk powernya. Nggak ada duit sama sekali nih. Padahal udah di up loh ini. Nge-lag lagi. Ini ukurannya sudah sampai kurang lebih 11 GB loh teman-teman, ukuran gamenya ini. Nggak ada duit sama sekali nih. Kita buat otomatis saja teman-teman, biar cepat. Nah kalau kita buat otomatis kan jalannya lebih cepat ceritanya ini, obatnya ini. Tapi nggak ada damage sama sekali. Terlalu fokus pada karakter siapa itu kemarin, gua fokusnya ke Byakuya Kuchiki sampai yang lain ini lupa nggak di up ini. Ya kalau lihat di bagian atas ini bahkan yang si Yuriichi pun yang levelnya peringkat 4 di powernya peringkat 4 untuk karakter yang gua miliki. Ini saja tidak bisa, tidak memiliki damage yang besar. Gak apa, nanti kita ganti yang Ichigo, pasti cepat. Ichigo kan udah mentok, yang Ichigo sama Byakuya Kuchiki. Byakuya Kuchiki belum mentok. Byakuya Kuchiki masih ada pasif yang belum ditingkatkan. Karena untuk meningkatkan pasif battle-nya tidak bisa dibuat otomatis langsung selesai, itu butuh waktu. Lama ini nanti, nggak akan menang ini mungkin nanti. Dimana nggak ada. Lawan Kroco aja nggak bisa menyelesaikan battlenya. Lama maksudnya lama. Ini ada kemungkinan nanti tidak, andai berhasil mungkin tidak dapat 3 bintang nanti untuk battlenya. Kalau dibuat manual cukup berat untuk digerakkan teman-teman, karena mungkin dia dari ukuran gamenya kan sudah tinggi ya, jadi mungkin DV-nya tidak mumpuni. Tapi kalau dibuat auto, gerakannya lancar teman-teman. Kayak kita sedang menonton animenya. Nah
victory. Apa masih lanjut battle yang kedua? Oke, kita ganti Ichigo ini. Apakah bisa? Apakah damage-nya besar? Kita buat manual saja. Wah, kalau Ichigo damage-nya besar ini. Lamaan, berarti saja. Gak bisa ini di klik ini. Emang cocoknya pakai kombinasi ini kok, Ichigo tuh. Nah, ultinya Yakuyochi. Tepat sekali kalau pakai apa itu namanya, Annihilate, sangat memuaskan. Tuh. Rain Eater. Belum. Keren sekali animasinya si Yakuyochi ini. Kelamaan pakai ulti saja. Victory langsung. Nah kan, kalau damage-nya, kalau levelnya maksimal, damage-nya pasti. Wah, dapat 3 bintang teman-teman, dapat 3 bintang. Apakah langsung jalan cerita ini bagaimana? Oke, ada jalan cerita teman-teman. Segalanya tenaga hancuran dunia telah bertemu dengan Ichigo. Wah, ini loh. Sebenarnya jalan cerita petualang itu kayak semacam sisi yang lain dari jalan cerita utama. Jadi jalan cerita utama itu juga penting, tapi masalahnya di jalan cerita utama nggak bisa diputar teman-teman, cutscene-nya. Apa mungkin kita buat sendiri aja ya untuk jalan cerita utamanya, kita buat tambahan sendiri. Coba nanti kita buat jalan cerita utama tapi dengan tambahan narasi sendiri. Maksudnya kita tidak ambil dari cutscene dari game ini,
kita ambil dari animenya, kita buat potongan kecil-kecil. Coba nanti ya gua usahakan seperti itu biar cerita ini lebih lengkap gitu loh, jadi gampang untuk dipahami kelanjutan dari cerita-cerita yang kayak kemarin yang si Ishida Uryu nasibnya bagaimana kan. Kalau nggak dilanjut kita nggak tahu nasibnya. Oke, langsung saja kita lanjut ini. Selanjutnya tentang kehancuran dunia. Setelah bertemu dengan Ichigo, Kenpachi berbaring di atap yang luas. Dia melihat pedang di tangannya seperti sedang memikirkan sesuatu. Ini menceritakan nasib dari Kenpachi Zaraki setelah kekalahannya melawan Ichigo. Oh, salah. Padahal ini battlenya kalau nggak salah si Kenpachi ini belum mengeluarkan bankel. Untuk battle si Kenpachi Zaraki ini memang powernya paling gila dari kapten-kapten yang lain. Ini menceritakan masa lalu dari Yachiro atau wakilnya. Kalau nggak salah di jalan ceritanya si Kenpachi Zaraki ini sebenarnya sebelumnya hanya rakyat jelata yang berhasil mengalahkan banyak musuh dan akhirnya dia diangkat dijadikan anggota Shinigami karena kekuatannya. Ya kayak kasus-kasus yang lain, kayak si Kuchiki Rukia, Abara kan juga dari kalangan bawah. Tapi Kenpachi Zaraki ini spesial. Dia tidak melalui jalur apa itu namanya akademi. Dia murni dipilih. Lupa gua siapa yang memilih. Kayaknya salah satu dari kapten atau mungkin dari siapa itu namanya komandan tertinggi kalau nggak salah, gua lupa. Intinya si Kenpachi Zaraki ini memang dari kalangan bawah yang powernya sungguh gila. Dari mulai anak-anak dia sudah berhasil mengalahkan banyak lawan yang umurnya jauh di atasnya, padahal tanpa mengeluarkan kekuatan dari kekuatan Shinigami, melainkan murni kekuatan fisik saja dia bisa mengalahkan banyak lawan. Jadi dipilih dan dia jadikan seorang Shinigami. Memang powernya ini sungguh gila nih. Oke, kita lanjut satu lagi.
Wah, ini kombinasinya harus diganti nih. Ini ditentukan oleh sistem, tapi masih bisa kita ganti. Kita ganti yang Shida Uryu ini. Kayak Byakuya Kuchiki. Yang Yoruichi diganti. Nah, let's go. Dari serangan. Nggak usah menyerang, hanya wis. Kita diminta menghindari serangan saja, tidak bisa menyerang. Aduh. Loh, cuma gitu doang. Kok mudah. Nah terus buat apa kita tadi pilih, apa itu namanya, memilih kombinasi sampai mengganti kombinasi yang kuat kalau batnya cuma menghindar pakai dot G. Dah. Oke. Mungkin yang pertama kita buat otomatis saja, karena lama sekali kalau dibuat manual, battlenya lama nih. Kombinasi yang pertama kita coba manual dulu. Bagaimana damage-nya? Nah kan nggak ada damage-nya kan, pergerakannya juga lama, nanti nggak selesai. Loh, masih lumayan pakai Yoruichi damage-nya. Sama aja, pergerakannya juga lama ini. Kita pakai otomatis saja. Nah begini, biar cepat selesai nanti battlenya. Lagian damage-nya juga kecil, harus di up juga nih karakter-karakter yang lain ini. Kalau battlenya sampai 2 kali dengan 2 kombinasi, iya kan, pakai 2 kombinasi kan, nggak bisa satu kombinasi digunakan di 2 battle. Yang satu kombinasi yang pertama ini maksudnya kita gunakan yang Ichigo, Byakuya Kuchiki sama Grimmjow, lalu ke battle kedua kita gunakan lagi yang sama. Kayaknya nggak bisa, kayaknya harus pakai 2 kombinasi. Mulus sekali pergerakannya kalau dibuat otomatis. Pergantiannya pun juga cepat. Tapi kalau dibuat manual, walah lambat sekali. Kalian lihat kalau dibuat otomatis ya perbedaannya. Karakter di bagian sini ini lebih cepat, apa itu namanya, durasi cooldownnya cepat jalannya. Perhatikan nanti 10 detik tapi kan cepat kan. Loh, coba kalau dibuat manual nanti durasinya jalannya lambat.
ini bukan lambat, bukan melambat masalah lag-nya ya teman-teman, atau crash-nya atau beratnya game ya, tapi memang lambat jalannya durasi kalau dibuat manual. Berbeda kalau dibuat otomatis. Makanya kalau dibuat otomatis itu lebih cepat selesai battlenya, dan terlihat pergerakannya lebih cepat untuk pergantian ya teman-teman, bukan untuk battlenya, untuk pergantian karakternya. Nanti kita coba di battle kedua, kita saat menggunakan Ichigo, nanti lama durasinya, jalannya durasi cooldownnya. Nah, oke, kita battle kedua nih. Bandai Gensa Zenketsu. Oke, kita buat manual dulu. Oke, langsung ulti. Apakah ada lawannya? Oh, tidak teman-teman, sama aja teman-teman. Tapi kok kenapa pergerakannya lebih cepat yang otomatis ya? Apa teman-teman penyebabnya? Memang dari device-nya. Green Eater. Kok nggak ada skillnya? Oh, kalau pakai pasif skillnya dihilangkan mungkin, atau mungkin tadi pakai ultinya saja. Coba selesai. Victory. Oke. Green Eater. Apa ini? Ada efek-efek biru warna merah apa ini? Nah, victory teman-teman. Kalau kita pakai 3 karakter ini lumayan memuaskan battlenya. Kita harus meningkatkan karakternya si Urahara nanti biar menjadi kombinasi sempurna untuk Ichigo dan Byakuya Kuchiki. Wah, ada jalan cerita. Wah, nggak ada jalan cerita lagi teman-teman. Sampai sini saja teman-teman, karena tidak ada jalan cerita lagi. Kita hari ini hanya diperlihatkan Kenpachi Zaraki yang terkapar dan merenungi kekalahannya setelah battle melawan Ichigo. Dan untuk
nasib dari Ishida Oryu tidak dilanjutkan, nanti kita telusuri lagi nasib dari Ishida Oryu bagaimana, apakah dia ada yang menolongnya atau justru ada plot twist berbeda. Patut kita tunggu atau kita cari lagi nanti jalan ceritanya si Ishida Oryu dan kita tahu nasibnya. Karena ini tidak ada lanjutan lagi, jadi kita sudahi sampai di sini saja teman-teman. Kita lanjut di perjalanan berikutnya. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi di perjalanan berikutnya atau cerita berikutnya. Dadah.